guys, welcome back. Jadi di video kali ini aku mau cerita-cerita nih ke kalian karena mulut aku kayak gatel gitu ya, pengen kasih paham ke kalian. So, kalau kalian udah ngikutin aku dari dulu, kalian pasti udah tahu kalau aku tuh sebelum terjun nih di dunia content creator, aku tuh kerja kantoran dulu sekitar 4 tahunan. Dan selama berproses nih jadi content creator, bahkan sampai sekarang masih ada aja, bukan ada aja sih, kayak lumayan banyak deh yang berkomentar dan berasumsi kayak gini guys. Wih, enaknya sekarang udah gak kerja kantoran lagi. Wah, enaknya sekarang tinggal terima endorse-endorsean. Oh, hello. Nih ya guys, aku mau kasih paham dan ubah mindset kalian karena nggak selamanya rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kalian guys. Jadi pasti ada enak dan nggak enaknya gitu. Jadi kalian wajib banget nonton video ini sampai habis karena aku mau cerita nih ke kalian enak dan gak enaknya jadi content creator. Nah, nanti sambil cerita-cerita aku mau sambil make up karena abis filming ini nih aku harus pergi meeting sama brand. So, let's start. Oke, sebelum lanjut cerita nih, aku mau sharing dikit ke kalian tahapan-tahapan skincare apa aja sih yang biasanya aku pakai sebelum ditimpa makeup. Nah, ini tadi aku udah cuci muka dulu sebelumnya dan langsung aku timpa pakai toner biar pH kulit aku tuh kembali ke normal. Nah, tadi aku cuci mukanya pakai facial wash dari Scarlett dan ini tuh lucu banget, liatin ya guys ya. Dia tuh ada petal bunga aslinya tuh. Dan dia tuh ada scrub halusnya, udah gitu wanginya super duper enak guys. Kalian pernah coba shower scrubnya Scarlett? Nah, ini tuh wanginya mirip-mirip kayak shower scrub Scarlettnya yang varian pomegranate. Pokoknya ini wanginya love banget deh. Terus kalau udah cuci muka, udah pakai toner, aku biasanya langsung masuk ke serum dan juga day cream. Aku tuh nggak pernah pakai skincare yang berlapis-lapis gimana banget kalau mau ditimpa sama make up. Jadi emang sesimpel itu guys. Lanjut, nah untuk serumnya nih aku mau pakai serum dari Scarlett juga yang Brightly Ever After Serum. Ini tuh aku udah sempat bikin reviewnya di YouTube. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana full reviewnya, kalian langsung aja mampir ke YouTube aku yang ini. Nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi bawah. Saran dari aku nih guys, kalau kulit kalian tuh cenderung lebih berjerawat ya, aku saranin kalian lebih baik pakai acne seriesnya dulu karena kandungan dari Brightly Ever After Serum ini tuh bisa nge-trigger jerawat kalian gitu, jadi kayak lebih beranak pinak. Jadi lebih baik kalian selesaiin dulu nih masalah jerawat kalian. Kalau udah beres, baru kalian maintain pakai yang Brightly Ever After series. Aku juga sebelum pakai yang Brightly Ever After Serum, sebelumnya aku udah pakai acne seriesnya dulu guys, malah udah sampai habis nih ya, lihat. Tuh, udah habisnya guys. Oke, lanjut, kalau udah pakai serum, aku mau pakai day cream. Dan kalian tahu gak sih guys, kalau sekarang tuh punya produk terbaru yaitu face creamnya. Jadi dia tuh masih satu rangkaian sama serumnya ini. Jadi face creamnya ini tuh ada dua varian. Yang warna pink ini adalah Brightly Ever After series dan yang warna ungu ini adalah acne series. Makin komplit aja gak sih rangkaian dari Scarlett? Dan dia tuh ada day cream dan juga night creamnya guys. Untuk packagingnya, dia tuh bentuknya dalam jar, isinya 20 gram dan bahannya itu dari kaca, lumayan tebal. Jadi kalau misalnya jatuh sekali dua kali masih oke lah, masih aman guys. Terus kalian nggak usah tanya lagi nih kalau produk Scarlett ini aman atau enggak, karena produk Scarlett ini tuh udah BPOM, udah gitu nggak mengandung merkuri dan juga hidroquinone. Terus yang paling penting harganya juga bersahabat banget guys, kayak cuma 75 ribuan doang. Nah, untuk yang acne series nih, dia tuh fungsinya untuk melembabkan, menyamarkan pori-pori, udah gitu bisa ngebantu juga nih untuk meredakan peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat. Jadi si acne series ini tuh lebih fokusnya emang ke kulit yang berjerawat. Sedangkan nih yang Brightly Ever After series ini, dia tuh fokus utamanya untuk meningkatkan kelembaban dan juga elastisitas kulit, udah gitu mencerahkan, menyamarkan bekas jerawat, udah gitu juga bisa membantu untuk mengencangkan kulit. Jadi dipikir-pikir ini tuh bisa juga sebagai anti-aging karena dia tuh ada kandungan peptide-nya. Oke guys, sekarang aku mau langsung aja pakai day creamnya. Jadi dia tuh warnanya kayak gini guys. Tuh, dia tuh warnanya putih susu kayak gini. Dan untuk teksturnya, menurut aku untuk yang day cream ini dia tuh creamy to watery guys. Jadi kayak masih cukup ringan di kulit wajah. Dan pakainya juga sedikit aja tuh udah bisa cover seluruh wajah. Ini aku pakainya dikit-dikit kayak gini aja guys. Baru aku blend. Nah, ini tuh abis di blend dia tuh kayak masih ada, memang sensasi lengketnya sedikit, cuman masih oke guys, nggak mengganggu sama sekali dan nggak ada white cast tuh. Nah, tadi kan ini aku udah pakai day creamnya. Sekarang aku mau kasih tunjuk ke kalian gimana sih tekstur dari night creamnya. Jadi mirip-mirip sih, dia tuh warnanya masih putih susu. Nih ya. Tuh, dia warnanya masih putih susu kayak gini. Cuman teksturnya menurut aku beda sama yang day cream tadi. Kalau yang night cream ini dia tuh teksturnya lebih thick. Jadi creamy to lotion. Ini aku apply di tangan deh ya. Tuh. Terus ini aku mau bandingin sama yang day cream deh ya, biar kalian bisa lihat perbedaan teksturnya. Ini night cream, ini yang day creamnya. Tuh, beda kan teksturnya? Ini coba aku blend. Sedangkan yang night creamnya kayak gini. Tuh,
lebih thick aja rasanya. Jadi kalau misalnya after apply si night cream ini tuh dia jatuhnya di kulit wajah tuh nggak seringan yang day cream, cuman masih oke di kulit wajah, nggak terlalu mengganggu gimana banget. Nah kalau si face creamnya ini tuh udah menyerap sempurna di kulit ya, dia tuh tingkat lengketnya minim banget guys. Trust me, ini tuh kayak nyaman banget pasti di kulit. Dan kalau misalnya kalian mau cobain si face creamnya ini atau nggak produk-produk Scarlett yang lain, kan langsung aja mampir ke official store-nya Scarlett. Nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi bawah deh biar kalian gampang kalau mau beli. Oke, udah beres skincare nih, aku mau lanjut masuk ke tahapan makeup nih. Kita sambil cerita deh ya. Jadi siapa nih yang bilang jadi content creator itu enak? Sini ribut sama gue, ribut. Nggak ada yang bercanda, aku nggak suka ribut-ribut guys, orangnya pusing. Sebenarnya nih ya, mau kerja kantoran, mau kerja jadi content creator, sama-sama kerja guys, sama-sama capek. Malah kadang nih ya, jadi content creator itu kerjanya bisa lebih dari 10 jam sehari. Dari mulai bikin konsepnya, udah gitu bikin drafting, filming, editing, belum lagi kalau misalnya ada revisi yang dadakan, dan lain-lain, pokoknya banyak deh. Capek fisik sama capek mental sih udah pasti guys, sama aja kayak orang kerjaan gitu ya. Cuman emang kalau misalnya orang kerja mungkin capek fisiknya itu lebih dominan, tapi kalau misalnya sebagai content creator nih ya, sepengalaman aku, capek mental itu lebih dominan dibandingkan capek fisik. Karena setiap harinya nih content creator pasti bersinggungan sama komentar-komentar netizen yang mulutnya itu nggak bisa dikontrol sama kita gitu loh. Udah gitu ya, tiap hari tuh suka pusing sama yang namanya insight sosial media yang udah kayak nggak jelas gitu, gimana sih juntrungannya, juntrungan apa sih, kayak nggak tahu sih ujungnya kayak harus kayak gimana. Jadi tuh kadang rame, kadang sepi. Jadi ya gitu deh. Terus nih suka ada yang komentar kayak gini guys, cuanan jadi content creator dibandingkan jadi orang kantoran. Tunggu dulu guys, pendapatan content creator itu tuh nggak semulus yang kalian bayangkan gitu. Pasti ada naik turun, atau bahkan kalau lagi apes nih ya, nggak ada pendapatan sama sekali. Aduh, amit-amit, jangan sampai nggak ada pendapatan deh kalau tiap bulan, amit. Kita sama-sama manusia nih, udah pasti punya tagihan, punya kebutuhan yang emang harus dipenuhi tiap bulan gitu ya. Jadi kalau ibaratnya, kalau kerja kantoran tuh seenggaknya punya nominal tetap gitu yang pasti didapat tiap akhir bulan. Kalau content creator tuh lebih kayak gimana ya? Bukan gambling sih, jadi kayak nggak tetap gitu loh pendapatannya. Jadi ya kalau misalnya uang tabungan aku tuh udah mencapai nilai nominal gitu ya, aduh itu tuh deg-degan coy. Jadi kayak nungguin project baru, nungguin bayaran dari agensi atau nggak dari brand yang kadang-kadang tuh planningnya tuh hampir berbulan-bulan. Jadi tuh kayak deg-degan juga coy, nggak tenang juga coy. Terus nih ya, ngomongin masalah THR sama bonus. Nah biasanya kan kalau orang kantor pasti nungguin tuh THR sama bonus karena lumayan. Kalau THR kan bukan minimal, harus 100% gaji. Sedangkan kalau bonus ya seridonya perusahaan lah ya. Tapi lumayan, seenggaknya tuh kayak dikasih cash kan sama perusahaan. Nah kalau content creator nih ya guys, gak ada THR dan juga bonus. Tapi ada sih dipikir-pikir ya. Jadi kayak kadang-kadang brand tuh ngirimin makanan atau enggak produk gitu guys. Tapi kan kalau misalnya dibandingin sama orang kerja kantoran kan beda ya. Kalau kerja kantoran kan dapatnya cash. Gak mungkin kan kalau misalnya aku mau beli minuman atau enggak mau beli baju dan lain sebagainya, nih uangnya diganti aja nih sama lipstick, gak mungkin gitu kan. Jadi kayak beda gitu loh guys. Terus kadang-kadang tuh ya otak suka overload. Sama aja sih kerja kantoran sama content creator. Cuman kadang-kadang kalau misalnya orang yang kerja kantoran kan pulang dari kantor tuh kayak ya udahlah gitu, nggak mikirin lagi kerjaan kantoran kan. Tapi kalau misalnya content creator tuh ya kadang-kadang kalau lagi boker, terus lagi mandi atau lagi tidur gitu ya, mata merem tuh kadang-kadang suka melanglang buana gitu pikirannya. Jadi kayak aduh besok bikin konsep videonya kayak gimana ya, besok project ini konsepnya kebakalan kayak gimana ya enaknya. Jadi gitu guys, kadang-kadang aku juga suka bengong sendiri sih, bukan bengong sebenarnya, kayak lagi mikir gitu loh. Terus yang gak enaknya lagi nih, kalau misalnya lagi sakit atau enggak lagi mood, kalau orang kantoran kan bisa tuh cuti atau enggak izin sakit ya. Terus di kantornya juga pasti ada backupnya, walaupun emang kerjanya nggak bisa diselesain 100% sama orang lain, cuma kan seenggaknya ada backup gitu loh yang ngebantuin. Terus kalau misalnya jadi content creator ya mau gimana kalau sakit atau mutan, harus konsisten dan juga profesional gitu loh. Apalagi kalau jadwalnya emang filming atau enggak menghadiri event gitu ya, yang mau gantiin siapa coy, yang mau backup siapa coy, nggak mungkin kan gue pinjem muka tetangga gue, tolongin ya, nggak mungkin kan. Terus ada yang bilang juga jadi content creator itu waktunya enak, lebih fleksibel. Nah itu aku setuju sih, tapi tanggung jawab pun menurut aku lebih gede ya, karena kan kita harus kayak ngatur sendiri nih schedule-nya, kapan kita konten, kapan kita posting, kapan kita nyesuaiin sama deadline. Belum lagi kalau misalnya ada revisi yang dadakan nih yang harus segera dibenerin atau nggak diposting gitu, itu tuh bakalan ngerubah schedule awal kita gitu.
Kalau kerja kantoran sih emang lebih sistematis ya, jadi kan udah ada sistem yang emang harus kapan harus gimana, kapan harus begini gitu. Tapi ya kalau misalnya dipikir-pikir sih sama aja sih guys. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat orang content creator nih ngepost siang-siang pas kalian kerja gitu ya, lagi posting ini itu, kadang lagi jalan-jalan, itu tuh pasti diselingin sama kerja atau enggak jam kerja mereka tuh kebalik gitu. Kalau misalnya orang kantoran tuh kerjanya dari pagi sampai sore, sedangkan kalau orang content creator tuh mungkin kerjanya tuh dari malam sampai ke subuh. Sama aja guys. Terus nih ya, ngomongin masalah musuh dalam selimut, sama aja guys, di dunia content creator juga banyak banget kayak orang-orang toksik bertebaran, sama kayak dunia kantoran deh pokoknya. Nanti deh ya, kayaknya one day aku bakalan ceritain gimana sih toxic people di dunia content creator. Nanti one day. Oke guys, jadi ini aku udah beres makeupnya. Jadi udah cukup sekian ya story time aku kali ini, karena aku juga harus buru-buru pergi meeting sama brand. Jadi sih pada intinya ya, mau kerja kantoran atau nggak kerja sebagai content creator itu sama aja, sama-sama capek, sama-sama kerja. Cuma yang bedanya itu gimana mindset kita aja. Kalau misalnya kita tuh udah seneng sama kerjaan itu dan itu adalah passion kita, pasti enjoy deh ngejalaninnya. Karena kerja kantoran dan juga jadi content creator itu pasti ada sisi nggak enak dan enaknya gitu. Jadi nikmatin aja dan syukuri aja gimana pilihan hidup kalian. Thank you so much for watching guys. Bye bye.